Halo Smart Drivers, selamat datang di Bakelab. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang dongkrak. Apa saja jenis dongkrak yang tersedia di pasaran, dan juga apa saja kelebihan dan kekurangan dari masing-masing. Dan juga apa aja yang harus kita perhatikan ketika kita akan memilih dongkrak, ya, atau kita akan membeli dongkrak untuk kendaraan kita. Bersama saya, Agung Yuniharto, Your Safety Buddy. Dongkrak, ya bisa dibilang ini adalah alat yang jarang sekali dicek ya. Karena ya memang hanya dibutuhkan pada keadaan darurat. Tapi kalau pada saat dibutuhkan tidak ada atau mungkin rusak, ya ini bisa membuat perjalanan kita menjadi terhambat. Ya, misalnya Smart Drivers lagi jalan di tol di luar kota, kemudian mengalami ban bocor dan harus mengganti ban. Begitu dibuka, dongkraknya nggak ada, atau ternyata tidak bisa berfungsi dengan baik, sehingga kita tidak bisa langsung mengganti ban. Ya, ini tentunya akan menghambat perjalanan kita, karena ya mau nggak mau kita harus nunggu pertolongan dari orang lain, ya misalnya mobil patroli jalan tol, baru kita bisa melakukan pergantian ban. Jadi kapan terakhir kali Smart Drivers ngecek dongkrak yang ada di mobil Smart Drivers? Ya, atau kapan terakhir kali dongkrak itu digunakan? Atau Smart Drivers bisa nggak mengoperasikan dongkrak yang ada di mobil Smart Drivers kalau misalnya dibutuhkan, misalnya ban Smart Drivers bocor. Oke, sebelum Smart Drivers ngecek dongkrak yang ada di mobil, ya kali ini kita lihat dulu apa saja jenis dongkrak yang tersedia di pasaran yang bisa kita beli dan bisa kita gunakan di kendaraan kita. Dongkrak gunting atau scissors jack ini mungkin adalah dongkrak yang paling umum ya, karena biasanya mobil-mobil baru ya oleh dealer langsung disediakan dongkrak ini sebagai alat untuk kebutuhan darurat. Ya, dongkrak tipe ini memiliki mekanisme yang seperti gunting yang untuk menaikkannya menggunakan mekanisme ulir ya, dengan cara kita memutar gagangnya, maka dongkrak ini akan bisa mengangkat mobil kita pada saat misalnya kita mau mengganti ban. Kelebihan dari dongkrak tipe gunting ini adalah dongkrak gunting ini paling ringan ya kalau dibandingkan dengan tipe yang lain, dan juga paling mudah digunakan ya, karena prinsip mekanismenya hanya memutar gagangnya saja, maka guntingnya atau dongkrak ini akan naik dan bisa mengangkat kendaraan. Tapi kekurangan dari dongkrak tipe gunting ini adalah daya angkatnya yang terbatas. Ya, artinya kemampuan dia menahan beban. Ya, kalau mobil Smart Drivers berat, maka bisa jadi dongkrak ini tidak kuat untuk mengangkatnya, dan juga butuh tenaga yang lumayan besar ya untuk memutar ulir itu pada saat kita mengangkat kendaraan. Nah, apalagi kalau kendaraannya lagi kapasitas penuh nih, ya karena harus mutar ya ini, karena dia hanya mengandalkan dari ulir dari mekanisme dongkrak ini, sehingga butuh tenaga lebih besar untuk mengoperasikannya. Dari sisi perawatan, dongkrak tipe gunting ini juga paling mudah ya, karena yang paling penting adalah kita melumasi bagian-bagian yang bergerak di dongkrak ini ya. Jangan sampai berkarat ya. Kalau udah berkarat, udah memang kalau lagi normal aja muternya agak berat, apalagi kalau dia sampai berkarat ya atau seret ya, tentunya ini akan jadi lebih sulit ya. Jadi dari sisi pemeliharaan dia paling mudah, dari sisi bobot dia paling ringan, dari sisi pengoperasian juga gampang, tinggal muter doang. Tapi kelemahannya adalah itu tadi, kemampuannya terbatas dan butuh tenaga lebih besar untuk mengoperasikan dongkrak tipe gunting ini. Seperti namanya, dongkrak ini memiliki silinder yang berbentuk seperti botol. Ya, pada dasarnya dongkrak ini tidak menggunakan mekanis seperti pada dongkrak gunting, tapi dia menggunakan teknik hidrolik ya, di mana di dalamnya ada cairan yang hanya perlu kita pompa untuk bisa beroperasi dan mengangkat kendaraan kita. Prinsip hidrolik ini membuat tenaga yang dibutuhkan untuk mengoperasikan dongkrak ini jauh lebih ringan. Kita hanya perlu pompa ya, kemudian hidroliknya bekerja, dan ini akan mampu mengangkat beban berat kendaraan ya hanya dengan gerakan yang bisa dibilang ringan. Kelebihan dari dongkrak botol ini selain tadi mengoperasikannya hanya membutuhkan tenaga yang relatif ringan, dia juga compact atau bisa dibilang paling praktis ukurannya ya, walaupun secara bobot dia sedikit lebih berat dibandingkan dengan dongkrak gunting, dengan kemampuan mengangkat bobot yang lebih berat. Tentunya tergantung dari kapasitas dongkraknya. Ya, biasanya dongkrak botol ini tersedia dalam
beberapa kapasitas ya, ada yang 2 ton, 3 ton, bahkan sampai 5 ton. Ya tentunya ukurannya makin besar kapasitasnya, ukurannya juga akan jadi makin besar dan bobotnya juga semakin berat. Tapi bisa dibilang dia punya kemampuan angkat beban yang lebih besar kalau kita bandingkan dengan dongkrak gunting. Lalu apa kekurangannya? Ya, kekurangan dari dongkrak botol ini karena bentuknya tadi, dia biasanya membutuhkan ruang vertikal yang lebih besar. Ya, artinya dia bentuknya cukup tinggi. Jadi untuk mobil-mobil yang agak ceper nih, biasanya dongkrak botol tidak cocok karena nggak bisa masuk di kolong mobil. Ya, bentuknya sebelum dipompa pun, sebelum masih di posisi paling rendah pun, kadang-kadang lebih tinggi dari uh, titik dongkrak dari mobil yang ceper atau bahkan mobil-mobil normal seperti mobil sedan misalnya, itu bahkan masih lebih tinggi ukuran dongkraknya, jadi nggak bisa dipakai kalau dongkrak botol ini. Jadi dia butuh ruang vertikal yang lebih besar. Mungkin kalau untuk mobil-mobil tipe SUV misalnya, atau Jeep, atau MPV yang punya ground clearance lebih tinggi, ini akan lebih cocok. Jadi kalau smart drivers misalnya punya niat untuk mengganti dongkrak, ya nggak mau pakai dongkrak standar nih, karena ribet muternya. Nah, sebelum memilih, perhatikan juga nih, dongkrak botol ini kalau mobil smart drivers misalnya sedan, atau mobil-mobil yang ground clearance-nya relatif lebih rendah, ya, ini bisa jadi nggak cocok, karena nanti tinggian dongkrak ya sama mobilnya. Lalu kalau mobil kita misalnya agak ceper, ya, atau mobil sedan, selain dongkrak gunting, apa pilihannya? Pilihan berikutnya adalah yang disebut dengan dongkrak buaya. Ya, bukan buaya yang nawarin untuk jadi tempat curhat ya. Tapi dongkrak ini mendapatkan nama jadi dongkrak buaya karena bentuknya yang pipih ya, yang mirip dengan badan buaya lah kira-kira. Nah, dongkrak ini juga menggunakan prinsip hidrolik. Tapi bedanya dengan dongkrak botol, dia sistemnya memiliki sistem pengungkit. Ya, jadi dia bisa punya ketinggian yang lebih rendah. Jadi cocok untuk mobil-mobil dengan ground clearance yang rendah. Dari bentuknya, dongkrak ini memiliki bentuk yang relatif pipih, kemudian dilengkapi juga dengan roda untuk memudahkan pergeseran dari dongkrak ini. Ya, jadi masangnya juga kita nggak perlu nunduk-nunduk harus ngolong ke mobil, kita cukup mendorongnya ke posisi di mana kita akan mengungkit kendaraan dan tinggal mengoperasikan dongkrak ini. Jadi kalau kita bicara kelebihan dari dongkrak buaya ini, dongkrak ini memiliki profil yang rendah, jadi cocok untuk digunakan mobil-mobil dengan ground clearance yang rendah, kemudian juga mudah digunakan, dalam artian tenaga yang dibutuhkan lebih ringan, dan juga untuk geser-gesernya lebih gampang karena dilengkapi dengan roda. Bicara kapasitas angkat, dongkrak buaya ini juga memiliki kapasitas angkat yang kalau dibandingkan dengan dongkrak tipe gunting ya bisa lebih besar ya. Dia bisa dibilang hampir sama dengan dongkrak botol. Ya, tapi kekurangan dari dongkrak ini adalah yang pertama, dongkrak ini adalah yang paling berat dari 3 dongkrak yang sudah kita bahas. Ya, ukurannya juga paling besar. Jadi kalau disimpan di mobil ini lumayan makan tempat dibandingkan dengan dongkrak botol atau dongkrak tipe gunting. Dan kekurangan yang satu lagi adalah ini adalah dongkrak yang harganya paling mahal dibandingkan dengan dongkrak tipe botol, apalagi dengan dongkrak tipe gunting. Itu tadi jenis-jenis dongkrak yang tersedia di pasaran. Lalu kalau misalnya kita mau mengganti dongkrak standar yang ada di kendaraan kita, kira-kira apa yang harus diperhatikan sebelum kita menentukan dongkrak mana nih yang mau kita beli? Yang pertama, pertimbangkan adalah kapasitas angkat dari dongkrak tersebut. Untuk mobil pribadi, ya, mobil kecil, kapasitas berat, ini mungkin kalau kita memiliki dongkrak yang punya kapasitas di atas 2 ton atau 3 ton, mungkin sudah cukup tergantung jenis kendaraan smart drivers. Ya, untuk city cars, 2 ton mungkin sudah lebih dari cukup. Mungkin tapi kalau SUV, mungkin kita bisa pertimbangkan memilih yang lebih kuat, misalnya 3 ton, ya, karena dimensi yang lebih besar. Lalu juga ketinggian dari dongkrak kita. Ya, seperti tadi kita sudah bahas bahwa dongkrak botol memiliki profil yang relatif lebih tinggi dibanding dengan tipe dongkrak yang lain, baik dongkrak gunting maupun dongkrak buaya. Jadi kalau mobil smart drivers ground clearance kendaraannya rendah, ya perhatikan pada saat memilih dongkrak, ya pada saat dongkraknya belum dipakai ya, pada saat posisi tertutup.
Jadi gampang nih naroknya. Kalau dongkraknya kepanjangan, pastinya nggak bisa dipakai juga. Sebaliknya, kalau mobil kita tinggi, ya misalnya SUV pakai ban besar, ya kita perhatikan ketinggian maksimumnya. Jangan sampai dongkraknya udah mentok, bannya belum keangkat. Akhirnya nggak bisa dipakai juga. Jangan lupa pertimbangkan juga masalah mobilitas dan penyimpanan dongkrak tersebut nanti di mobil Smart Drivers. Ya, kalau misalnya Smart Drivers memilih dongkrak buaya, ya risikonya adalah ruang penyimpanan yang dibutuhkan cukup besar ya, karena dia walaupun ada tempatnya, tapi kan dimensinya juga lumayan gede nih. Kira-kira bakal makan ruang bagasi nggak? Atau kira-kira ini bisa menyulitkan kita nggak? Nah, tentunya ini menjadi pilihan buat Smart Drivers. Dan yang paling penting adalah pertimbangkan kualitas dari dongkrak tersebut. Ada ratusan bahkan mungkin ribuan merek di sana. Pertimbangkan untuk memilih dongkrak yang berkualitas. Karena ini juga kita bicara keselamatan. Ya, bisa jadi misalnya Smart Drivers memilih yang asal-asalan, kemudian pada saat mobil diangkat, ya terutama yang dongkrak hidrolik, silnya jebol misalnya, sehingga kendaraan turun sendiri. Ya, ini tentunya bisa membahayakan. Jadi kualitas ini perlu menjadi pertimbangan yang utama sebelum kita memilih dongkrak yang akan kita gunakan atau akan kita taruh sebagai peralatan darurat di kendaraan kita. Oke Smart Drivers, itu tadi pembahasan kita tentang dongkrak. Peralatan darurat mungkin jarang sekali perlu kita gunakan, tapi pada saat dia diperlukan, tentunya kita mau alat ini bisa beroperasi secara optimal. Ya, selain pemilihan pada saat kita membeli, tentunya perawatan dan pemeliharaan terhadap alat ini jangan dilupakan. Ya, kita secara periodik, katakanlah 1 bulan sekali, membuka dan mengoperasikan dongkrak yang ada di mobil kita. Ya, minimal kita juga jadi tahu nih, oh begini cara kerjanya, oh begini cara mengoperasikannya. Hitung-hitung latihan supaya pada saat dibutuhkan, selain alatnya ready, orangnya juga siap untuk mengoperasikan. Tentunya nggak ada yang ingin mengalami keadaan darurat, meskipun itu hanya ban bocor. Tapi kalau keadaan itu tidak bisa dihindari dan sudah terjadi, pastinya kalau kita memiliki alat yang bisa berfungsi dengan baik dan kita mampu mengoperasikannya dengan baik, ini akan sangat membantu melancarkan perjalanan kita sehingga kita tetap bisa selamat sampai di tujuan. Pilihan ada di tangan Anda. Stay smart on the road.